Vivat cor Jesu per cor Mariae. Hiduplah hati kudus Yesus melalui hati Bunda Maria. Sahabat yang terkasih dalam hati kudus Yesus, salam jumpa dalam resi renungan singkat Dehonian hari ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan dalam resi hari ini. Semoga hati kudus Yesus selalu merajai hati kita semua. Sahabat Dehonian yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam renungan singkat Dehonian edisi 26 Februari tahun 2017. Renungan dalam kesempatan ini akan diberikan oleh saya sendiri, Romo Jenli Imawan, SCY. Sebelumnya marilah kita mendengarkan sabda Tuhan yang akan menjadi pokok permenungan kita pada kesempatan ini. Pembacaan dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 6 ayat 24 sampai 34. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, toh diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Maka janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Karena itu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Dehonian yang terkasih, pada suatu kesempatan saya berdiri di perempatan salah satu pasar, tepatnya di kota Yogyakarta, di mana pasar itu adalah Pasar Priharjo. Pasar ini cukup besar karena menyediakan berbagai barang dagangan, baik itu papan, sandang, bahkan bangunan. Pasar ini sangat ramai karena selain yang letaknya di jantung kota, kelengkapan barang dagangan yang disediakan dan juga penataan tempat jualan yang cukup baik sangat membantu para konsumen atau pembeli yang membutuhkan. Di saat sambil berdiri di tengah lalu lalang para penjual dan pembeli,
mata saya tertuju pada sosok perempuan parubaya di sebelah jalan. Kedua tangannya terlihat begitu kuat karena membawa barang belanjaan yang dicengkram dengan begitu hebat. Punggungnya begitu perkasa, meski sambil sedikit menunduk, menahan berat puluhan kilo. Sepertinya dia sedang membawa beras yang membebani hidupnya. Perempuan pejuang yang perkasa, serentak itulah yang muncul dari seruan hati saya. Saya menyadari bahwa perjuangan hidupnya dengan menjadi buruh gendong, yakni penyedia jasa membawa barang belanjaan, sangatlah luar biasa. Di tengah panas teriknya matahari yang begitu menyengat, dengan upah yang biasanya tidak begitu fantastis, bahkan kadang menerima begitu saja apa yang dibayar oleh pengguna jasanya, ia tetap tabah dalam bekerja. Ketabahannya dalam bekerja itu terlihat dengan tatapan optimis, tatapan ke depan, sambil membawa barang bawaan yang beratnya serasa hampir sepadan dengan berat tubuhnya, di mana ia menuju tempat di mana barang belanjaan itu diletakkan. Sepertinya tak ada nada keluh terucap, yang ada hanya gumaman hati, di sana tujuan barang-barang ini. Tatapan optimis yang mendorong ketabahannya dalam bekerja berbuah pada hasil yang dicapai, yakni upah. Ya, upah inilah yang menjadi daya pacu dan picu baginya. Upah hasil kerja inilah yang membuatnya merasa cukup untuk hidup, setidaknya untuk hari ini. Upah inilah yang menutup kekhawatirannya akan kebutuhan. Sahabat Dionian yang terkasih, pada hari ini Tuhan bersabda, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Tuhan mengingatkan kita bahwa kadang kekhawatiran membelenggu ketenangan dan kedamaian hidup. Kita lupa bahwa Tuhan memberikan kita segala sesuatu yang telah diciptakan untuk memenuhi hidup. Kita memiliki bakat, kemampuan, talenta, tangan, kaki, tubuh yang sehat, modal, usaha, dan lain sebagainya. Bukankah itu semua adalah sarana yang Tuhan berikan untuk kita pakai dalam memenuhi kebutuhan hidup? Perempuan parubaya yang menjadi buruh gendong dalam kisah di atas sebenarnya mengajak kita untuk ingat bahwa hidup ini sejatinya adalah perjuangan. Dengan menggunakan apa yang telah diberikan Tuhan, baik itu tangan, kaki, atau tubuh yang sehat, perempuan itu menunjukkan bahwa perjuangan untuk terus bekerja adalah langkah nyata yang membuat hidup ini tidak kehilangan asa. Perjuangannya memberikan hasil, yakni upah yang mengusir kekhawatiran terhadap kebutuhan harian. Lantas, bagaimana dengan kita? Apakah kita masih terbelenggu akan kekhawatiran hidup ini, sehingga mematikan rasa bersyukur atas apa yang telah diberikan Tuhan, yang sebenarnya adalah anugerah untuk kita gunakan? Teruslah berjuang dalam hidup ini dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Perjuanganlah yang pada akhirnya memberikan harapan, bukan kekhawatiran. Tuhan memberkati.